بنية القبول وتمام كل سول مأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آل كل وصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وزوجاتنا وقراباتنا وأولادنا وذرياتنا إلى يوم القيامة ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله يبشرهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, mari sama-sama kita niatkan mudzakirah pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal ifadata wal istifadah wa dzikra wa tadhkira lillahi ta'ala. Dan taqwa pula, mari sama-sama kita niatkan niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang pertama yang ulun muliakan para kiai ataupun para asatid, yang ulun muliakan para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang ulun muliakan kedua orang tua ulun yang insya Allah berhadir maupun pia hadir ke masjid atau minal musyahidina fi YouTube. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu sungguh telah memberikan nikmat kita, nikmat yang paling besar. Apakah nikmat tersebut? Yakni sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. An-Nahl ayat 18. Wa qala Sahal, berkata Sahal, wa huwa minal mufassirin, dan Sahal ini termasuk di antara para ahli tafsir. Beliau menjelaskan mal maksud, apa itu maksud daripada nikmat Allah yang dalam Quran surah An-Nahl ayat 18. Ni'matuhu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat yang Allah taala maksud dalam ni'matullahi la tuhsuha. Nikmat Allah nang kadada habis-habisnya, nang kadada ujung-ujungnya, yang kadada kisahnya kita itu kawa mengisahkan rinciannya satu persatu. Apa itu? Wa qala minal mufassirin, berkata salah satu seorang mufassir, yaitu Sahal, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan itulah hal yang perlu kita patut syukuri dan syukuri. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang mana di antara keistimewaan Nabi kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Suratul Ra'd ayat 28. Lalu kita coba cari teliti apa maksud ketahuilah wahai hamba-hambaku, dengan menyebut Allah niscaya hati-hati kalian akan tenang. Telisik punya telisik, kita coba buka kitab Asy-Syifa bi ta'rifi haqaiqil Mustafa karangan Asy-Syaikh Qadhi Iyad, yang mana di dalam kitab tersebut menjelaskan ala bidzikri Muhammadin wa ashabihi tatma'innul qulub. Artinya bukan hanya sekedar mengingat Allah saja yang menenangkan hati, begitu pula ketika kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita pun akan terasa tenang. Dan ini referensinya Al-Quran suratul Ra'd berdasarkan penafsiran daripada salah satu mufassir yang bernama Mujahid. Oleh karena itu, ulun sama-sama mengajak kita semua supaya lebih semangat di subuh hari ini. Jika berkenan, kita melantunkan beberapa syair, yang mana syair tersebut adalah menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang berkenan, bagi yang semoga pada subuh hari ini kita dengan syair tersebut mendapatkan keberkahan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Mang Aman. Jadi seandainya ulun mengucapkan Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad, manusia kekasih Allah Nabiullah Muhammad. Baik, Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad, manusia kekasih Allah Nabiullah Muhammad. Kami cinta padamu Nabiullah Muhammad, kami rindu padamu Nabiullah Muhammad. Ku harap syafaatmu Nabiullah Muhammad, ku harap kumpul denganmu Nabiullah Muhammad. Itu kalau bahasa orang cinta, tulis ngaran Nabi Muhammad di jari, Muhammadun ya Rab, usapkan ke awak dengan niatan wa salli wa sallim ala hadzal habibil mahbub dan ajsami wal arwahi wal qulub. Ya Rabbi, dengan berkah nama Nabi Muhammad, ulun usapkan ke seluruh tubuh, semoga mesra nama tersebut pada segala ruh dan jasad dan hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Qala Allah taala was-shaimina was-shaimat wal-hafizina furujahum wal-hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab ayat 35. Dan orang-orang yang berpuasa, baik itu laki-laki dan perempuan, orang-orang yang menjaga kehormatan, baik itu laki-laki maupun perempuan, wadzakirina wadzakirat, dan orang yang selalu berzikir kepada Allah, sering rancak berzikir kepada Allah, baik itu laki-laki maupun perempuan, a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Niscaya pasti Allah Ta'ala sediakan keampunan daripada perbuatan maksiat-maksiat yang hamba lakukan, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda atau luar biasa. Berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadhanu ila Ramadhana, wal jumu'atu ilal jumu'ati, was salatu ila salati, mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Berkata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ke Ramadan yang lainnya, salat Jumat ke Jumat lainnya, dan salat 5 waktu kepada salat 5 waktu lainnya, itu menjadi penebus dosa bagi di antara waktu-waktu tersebut. Idza jutunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Lalu ada syarahnya dalam kitab Nasaihud Diniyah, ta'likannya, komentarnya. Idza jutunibatil kaba'ir artinya apabila orang yang sholat, apabila orang yang berpuasa itu menghindari dosa-dosa besar, itulah yang diampuni dosanya. Lalu seandainya menggawi dosa-dosa besar, Bang, tadi dosa-dosa kecil lah. Jadi yang dimaksud dalam hadis tersebut, hari ini insya Allah kita akan sedikit memujakarahkan tentang masalah maghfirah. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan Allah Ta'ala berdiskon besar-besaran. Diskon besar-besaran dari segi apa? Dari segi keampunan Allah Ta'ala. Artinya, wahai hambaku yang puasa, siapa yang puasa? Yang puasa maghfirah, yang qiyamul lail, yang beribadah, siapa yang beribadah? Maghfirah, yang menafkahkan hartanya, siapa yang menafkahkan hartanya, siapa? Maghfirah, serba diskon. Artinya serba Allah Ta'ala itu menyediakan siapa hamba-hambaku di bulan puasa ini yang menggawi amalan-amalan nang kusuruh, itu diantara fadilatnya dapat ampunanku. Lalu kalau kita telisik hadis, ternyata Ramadhanu ila Ramadhana, oh ternyata di situ ada muqayyad. Artinya muqayyadnya itu selama yang digawi itu bukan dosa-dosa besar. Lalu kayak apa amun dosa besar? Nah, lalu ditaklikannya tersebut, maka otomatis kalau hendak dimaafkan dosa-dosa besar, illa bitaubati au fadlillahi ta'ala, kecuali dengan bertaubat atau semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berkata Habib Abdullah Al-Haddad, kenapa bulan Ramadan ini dikatakan, bisa kita simpulkan bulan Ramadan ini adalah syahrut taubah. Kenapa? Karena di situ kemungkinan ada potensi besar diterimanya taubat para hamba-hambanya. Litayassuri asbabil maghfirah. Nah, oleh karena itu kalau kita kaitkan dengan masalah taubat tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih. Surat Hud ayat 52. Maka kita memang diperintahkan untuk beristighfar dan bertaubat. Lalu terkait masalah taubat, ulun coba buka-buka dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karya Habib Zain bin Smith. Jadi ketika Sidin membahas tentang babut taubah, dijelaskan di situ ada perkataan qala Habib Abdullah Al-Haddad, idza balagal insanu 40 sanatan wa 'ada fikruhu fid dunya ya'ti syaitanu wa yamsahu 'ala wajhihi wa yaqul bi abi hadza wajhun la yuflih. Jadi pernah berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini terkait masalah taubat. Apabila seseorang itu sudah mencapai umur 40 tahun makin naik ke atas, artinya 40 dan seterusnya. Ada fikruhu fid dunya, pikirannya dunia aja. Artinya kada berpikir nih kayak apa caranya 40 nih parak-parak pang sudah. Artinya ada aja orang meninggal 50, ada orang meninggal 45 atau di bawahnya bisa jadi masih aja berkecimpung dunia titik, dunia wara. Ini karena beda halnya lah, ada komanya. Dunia titik. Bukan dunia koma bla 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 yang akhirnya natijahnya akhirat. Jadi barang siapa yang berkecimpung di dunia aja umur 40 tahun sudah, maka ini bagi yang dibukakan hijab lah, datang syaitan ke menjumpai orang tersebut dan berkata dan mengusap muka orang tersebut, demi ayahku, ujar syaitan nih, demi ayahku, artinya iblis. Hada wajhun la yuflih, ini muka ciri-ciri orang celaka. Artinya ciri-ciri orang celaka berarti apa? Su'ul khotimah. Berarti apa? Masuk neraka. Berarti apa? Jauh dari rahmat Allah. Berarti apa? Kada disayangi Allah. Berarti apa? Nabi kada pinandu. Itu kalau pintangan sini aja titik, maka akan terjadi bias. Bias itu apa bahasanya lah? Bias itu pemahaman yang bisa memaham ke A, bisa memaham ke B. Makanya terkadang apabila di antara asatid kan menjelaskan kita jangan terlalu memikirkan dunia. Pas jamaah ada yang protes, kayak apa hendak ada mikirkan dunia? Maka berdagang aku, maka berjualan aku, maka begawi aku. Mana perlu nukar ini, nukar itu. Bares naik, bensin naik, pertamak naik, maulah kada mikirkan dunia. Nah, diprotes jamaahnya. Kenapa? Karena titik sampai sini aja. Titik sampai sini. Lalu kita coba cari kayak apa gerang pemahamannya. Ternyata ada Habib Abdullah Al-Jufri menjelaskan dalam buku Sidin yang sudah diterjemahkan, Ayyuhal murid, wahai murid. Jadi dalam buku tersebut ada perbedaan besar antara orang yang menyuap. Artinya menyuap itu baik makan ataupun minum. Tapi menyuap tersebut dengan niat menjaga titipan Allah, artinya awak nih. Supaya dengan menyuap tersebut hasillah luapan dari lubuk hati yang paling dalam. Alhamdulillah, kanyang jua. Alhamdulillah, maka haus benar dapat banyu. Tak ucap dari lubuk hati yang paling dalam, Alhamdulillah, kawin, Alhamdulillah.
Ini orang jomblo panglah nang mensyukuri benar, orang mensyukuri benar kawin. Orang miskin nang mensyukuri benar ketika lapar. Orang nang kada berduit nang jualannya payu. Alhamdulillah, hari ini pecah 100.000. Alhamdulillah. Artinya menghadang-hadang dari kelihatannya zohirnya itu gawian di pasar berjualan. Tapi dari berjualan tersebut, berjualan inya hasil rezeki. Alhamdulillah, hari ini berezeki kita, kawa kita nukar beres, kawa kita nukar bensin. Nah, itu beda dengan orang yang hanya mengambil sesuap nasi hanya untuk merasakan nikmatnya. Mau nyamannya ikam jar, mau nukar larang semalam. Ini lux, ini edisinya. Wah, dasar nyaman benar. Niatnya hanya sampai situ saja. Itu ada perbedaan besar di antara dua hal tersebut. Pernah dikisahkan tentang Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, di mana Sidin pernah ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau suka minum air yang dingin atau air yang lain?" Air yang dingin di sini maksudnya air yang dingin menyejukkan, kada berarti es lah. Kada berarti es. Ini waktu di Mesir itu ada banyu itu apabila didiamakan dalam kendi, sejuk dingin rasanya. Dinginnya tapi dingin nyaman, kada dingin menyasak di tenggorokan. Jadi pernah ditanya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, "Wahai Sayyiduna Ali, pian ini hendak minum air dingin atau minum yang lain?" Di zaman itu nang betakun ni orang nang zuhud. Orang nang zuhud itu kalau kawa meninggalkan nang nyaman. Lalu Sayyiduna Ali menjawab, "Aku lebih ketuju minum yang dingin." Nah, hendak lawan nang nyaman kah Sayyiduna Ali ini? Ternyata alasan daripada Sayyiduna Ali adalah ketika aku minum air dingin itu terasa benar. Alhamdulillah, sigarnya, terima kasih ya Allah. Artinya ada embel-embelnya. Kada sekadar puas banar, nyaman banar minumnya. Kenapa kehausan aku tadi? Dasar nyaman di mana ikan nukar? Bukan seperti itu saja. Jadi jawaban daripada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib adalah minuman tersebut mampu melahirkan rasa syukur di hati kita. Artinya bujur-bujur itu muncul daripada hati yang terdalam. Jadi kada mesti misalnya ada ibu-ibu protes lawan Ustaz, laki ulun mendengar ceramah pian pagi tadi, lalu rambang anak buka toko. Umurku ini sudah 55, sadang aku ni pensiun sudah ajar. Ujar bini, belum lagi kita belum pinanya, belum kawa pang amun pensiun. Artinya apa nih? Amun tutup toko, kenapa jar? Kenapa abahnya pian hendak betutup aja toko? Nah, melihat nang disampaikan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, barang siapa nang berkecimpung di dunia umur 40 tahun sudah, maka itu ciri-ciri wajah nang kada selamat. Oh, di situkah? Maka ada abahnya pian pernah mendengar sabda Nabi. Apa sabda Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi yang namanya dunia itu ladang untuk dapat kenikmatan di dunia, kenikmatan di akhirat. Nah, iya jawab panglah. Tapi dalilku ini pang umanya aina. Dalam suratul Kahfi ada kalau ikam pernah terbaca hari apa? Hari Jumat misalnya amalan. Kan dalam suratul Kahfi itu ada satu ayat yang menjelaskan
al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak kalian itu termasuk perhiasan dunia. Nah, dunia kalau nih, harta itu dunia, anak itu dunia. Nah, beda gampang, dunia juga umanya Nah, iya artinya terdapat perbedaan pendapat antara laki dan bini. Dan itu ternyata setelah kita telisik sudah diselesaikan solusinya oleh para ulama. Itu tadi dari segi tasawufnya, dari segi akhlaknya. Habib Abdullah Al-Jupri menjelaskan dari segi akhlak. Adapun dari segi ilmu usul fiqh, kalau kita misalnya santri-santri pernah belajar usul fikih, usul fikihnya dilajari di Wustoja. Nama kitabnya Mabadi Awaliyah. Nah, dalam kitab Mabadi Awaliyah itu dijelaskan di bagian yang kedua, kaidah yang pertama. Dalil hadisnya innamal a'malu binniyat. Lalu turunan daripada hadis tersebut ada muncul kaidah al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Iya juga kah? Ternyata telisik pulang ada hadis yang memperkuat argumen ulama terkait memunculkan, mengistimbatkan sebuah kaidah usul fikih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya thumma yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah yasiru min a'malid dunya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa banyak amal perbuatan itu rupanya, zohirnya perbuatan gawian dunia aja. Tapi ternyata kemudian menjadi amalan akhirat bihusnin niyah, dengan niat yang baik. Begitu pula sebaliknya. Betapa banyak gawian yang zohirnya itu gawian akhirat, tapi menjadi urusan dunia dengan bisu'in niyah, dengan niat yang kada baik. Contohnya misalnya kaulun aja gini lah. Kalau contoh perkara dunia tapi hasilnya jadi perkara akhirat. Contohnya seperti berjualan. Orang tuh aja bilang setiap hari jualan dipikirkan, kada tahu orang niatannya mengambil dalam kitabun niyat karya Habib Sa'ad, yang mana di dalam kitab tersebut menjelaskan di antara niat hendak masuk ke pasar, niatnya apa? Niat hendak masuk ke pasar, nawaitu talabar rizqi wa ru'yata ni'amillahi wa syukra 'alaiha wal iqtida'a bil habibi sallallahu alaihi wasallam. Kada tahu ternyata niat sidin aku pernah aja terbaca dalam kitabun niyat karya Habib Sa'ad. Aku niat ketika masuk ke pasar hendak menuntut rezeki yang halal. Rezeki yang halal siapa yang menyuruh? Allah Ta'ala. Berarti ibadah, taat. Dan hendak melihat nikmat-nikmat Allah yang banyak di situ. Ada baju gasan menutup aurat, itu nikmat Allah. Ada kendaraan, nyaman orang akhirnya berkendaraan kada lapah batis berjalan, itu nikmat Allah. Melihat misalnya laki bini, alhamdulillah sakinah mawaddah warahmah,
bagusnya, romantisnya, artinya bagusnya akhlak keduanya. Nikmat Allah. Sabarataan nikmat Allah wa syukra 'alaiha, dan mensyukuri, alhamdulillah hari ini payu. Alhamdulillah hari ini kada payu, tapi ternyata dari sisi lain Allah taala bari hati lapang. Wal iqtida'a bil habibi sallallahu alaihi wasallam, dan niat hendak maumpati baginda Nabi berdagang, hendak jua aku nah maumpati sekira-kira mirip jua nih zahirku lawan zahir Nabi, kelakuanku lawan kelakuan Nabi, sehingga mesralah diriku dengan diri Nabi pia berdagang. Nah itu perkara dunia, tapi menjadi perkara akhirat bihusnin niyah, dengan niat nang baik. Kiasakan ke lain, takun allamah ujar dalam alfiyah, artinya kiasakan ke lain, niscaya engkau menjadi orang nang alim. Tapi kebalikannya bang, misalnya rubba amalin, amal perbuatan itu rupanya perbuatan akhirat, tapi menjadi perkara-perkara dunia. Kenapa? Karena bisu inniyah, salah niat. Contohnya aja adalah nih, misalnya ulun misalnya maajar, ternyata ada tegeretek di hati, niat maajar itu apa? Niat maajar supaya dapat gaji. Niatnya aman orang memberi, alhamdulillah. Tapi ini niat asal, niat kita. Niat hendak maajar itu supaya dapat relasi yang banyak, artinya banyak bisiling. Atau niatnya hendak dapat kemuliaan di kampung, dihormati masyarakat. Seberataan niat-niat tersebut niat yang duniawi, artinya hendak gaji itu pintangan dunia dapatnya. Hendak dihormati orang kampung, pintangan dunia dapatnya. Hendak dapat relasi nyaman berurusan, pintangan dunia hasilnya. Artinya niatnya adalah bukan kalau orang memberi, alhamdulillah. Cuman niat kita nang sama-sama kita geretekakan muqallibal qulub ini supaya mudah-mudahan bagus. Nah, maka hal yang tersebut, perkara-perkara akhirat jadi perkara dunia. Jadi kadang mustahil nang kisah riwayat ada orang alim masuk neraka itu kada mustahil berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nang pasnya itu para asatid nang minta doakan dengan masyarakat. Para asatid minta doakan supaya mudahan kami ikhlas, mudahan kami istiqomah, mudahan kami husnul khotimah. Soalnya melenceng aja sedikit, tak kelok sedikit ke kiri. No, alhamdulillah aku dihormati orang. Aku dianggap orang soleh, aku dianggap orang baik, aku dianggap, bila orang tetamu disenyumi orang, Ustaz, Pak Kiai, atau mau nyaman, pas terasa nyaman benar disambat Ustaz, no, beganal hidung. Begitu pula kita kiaskan ke lain-lain. Makanya alhamdulillah dalam amplop petugas-petugas masjid itu ditulis, atau amplop di bawahnya ada tulisan mudahan istiqomah, mudahan ikhlas, mudahan husnul khatimah. Artinya supaya jangan termasuk dalam hadis ini. Nah, perkara tuh gawian akhirat 20 tahun jadi kaum, 20 tahun kada gegampangan, artinya lawan lapah-lapahnya jadi sekretariat masjid misalnya berpuluh-puluh tahun, cuma niatnya hendak gaji aja, niatnya hendak nyaman aja, nikmatnya tuh nikmat di dunia aja.
maka hal tersebut rupanya rupa akhirat, tapi hasilnya dunia. Makanya kalau kita melihat riwayat itulah, datang orang alim, hadis nih, ya Allah, ulun ini ba'amal ini, beribadah ini, mengaji, ba'amal soleh. Nah, kalau orang Betawi, dusta jar Allah Ta'ala. Ikam itu mengaji supaya ini, ikam itu jadi kaum supaya ini, ikam itu jadi ustadz supaya ini. Nah, niat ikam kayak itu kalau waktu di dunia. Nah, sudah kalau aku bariakan, sudah aku jilung apa nang ikam niatkan. Ikam hendak dapat gaji, alhamdulillah sudah aku bari gaji di dunia. Ikam hendak dapat penghormatan, alhamdulillah sudah aku bari di dunia. Ikam hendak dapat relasi yang banyak, alhamdulillah banyak orang patuhan. Sudah kabul berataan. Nah, ampun maaf jar Allah Ta'ala, habis sudah saldo ikam habis, sudah ku bari'i di dunia sesuai apa nang ikam niatkan. Makanya muncullah kaidah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Jadi yang namanya segala sesuatu itu tergantung tujuannya. Jadi apabila dalam usul fikih tadi, apabila seseorang itu makan, niat makan tersebut untuk menguatkan dalam beribadah, maka ia dapat pahala. Akan tetapi jika tidak diniati, itu tidak dapat apa-apa. Maka oleh karena itu, terkait dengan penjelasan yang di awal-awal tadi, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita bertaubat kepada Allah mumpung momen bulan puasa. Diskon besar-besaran Allah Ta'ala itu mengampuni hamba-hambanya sesuai dalam hadis qudsi, yang mana diantaranya, hal min sa'ilin fa'u'tiyalahu, adakah nang hendak meminta kepadaku, fa'u'tiyalahu, ku kabulakan ujar Allah Ta'ala. Ini ketika di bulan puasa. Wa hal min mustaghfirin fa'astaghfiru lahu, adakah nang hendak minta ampun lawan aku ampuni, pasti aku ampuni. Wahal minta ibin fa'atubalah, adakah nang hendak bertaubat lawan aku, niscaya aku terima taubatnya. Maka oleh karena itu, karena di antara fadilat-fadilat ini menunjukkan Allah Ta'ala memberi maghfirah, ternyata ada qaid yang menjelaskan selama itu bukan dosa besar, dan dosa besar itu illa bittaubah, kecuali dengan yang namanya bertaubat. Maka ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat bulan Ramadan, dengan berkah bulan Ramadan ini ya Allah, kami mudah-mudahan Engkau mudahkan untuk bertaubat. Niat nang kada baik pian kelok akan menjadi baik. Niat yang sudah baik pian istiqomahkan di tetap baik. Dan walhasil ya Allah, kami berharap kepadamu di bulan Ramadan, istiqomahkan dalam hal kebaikan, istiqomahkan dalam hal yang baik-baik saja. Seandainya pang tagawi nang kada baik, kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semua bani Adam itu pasti berdosa, artinya pasti mempunyai kesalahan. Tapi sebaik-baik hambaku, kata baginda Nabi, yang mana ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik hambaku adalah orang yang bertaubat. Artinya kita kada putus asa, sebagaimana yang dilantunkan oleh Imam Busiri dalam Qasidah Sidin. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kabaira
engkau yang sedih, la taqnati, jangan engkau berputus asa. Dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, dari kesalahan. Kesalahannya itu gonol, kesalahannya itu illa syirik. Jadi amun selain syirik jangan putus asa, ujar Imam Busiri. Jangan putus asa. Kenapa aja berdalil lawan qasidah burdah? Ternyata lah setelah dicari syarah-syarahnya, ratusan ulama nang mensyarahkan kitab karya Imam Busiri ini. Ini menunjukkan bahwa karya Imam Busiri bukan karya yang receh, bukan karya yang biasa. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami ikut andil mensyarahkan syarah burdah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini apabila pondokan membaca kitab Sabilul Muhtadin tahu benar. Qala fit Tuhfah, dalam kitab At-Tuhfah, Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Artinya nih, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan pendapat Sidin. Artinya Sidin ini jadi rujukan umat, termasuk a'immah mengarang syarah burdah, menjelaskan burdah. Jadi la taqnati min zallatin azumat, daripada kesalahan yang gonol. Innal kabaira fil ghufrani kalamami, sesungguhnya dosa-dosa besar itu di sisi Allah. Ya, tadi kembali kepada syarah hadis di atas, au fadlullahi ta'ala, karunia Allah Ta'ala itu kalamami, seperti dosa kecil. Artinya kita kada putus asa. Seandainya tasalah jua minta ampun, tasalah pulang minta ampun. Nah, ulun tutup dengan perkataan Gus Ali Mashuri. Tidak ada orang yang baik tidak punya masa lalu. Artinya yang namanya orang baik kalau kita telisik, terkadang dia bisa punya masa lalu yang kelam. Tapi alhamdulillah sekarang baik. Dan tidak ada orang yang jahat itu tidak punya masa depan. Tadi tidak ada orang yang baik tidak punya masa lalu. Sekarang tidak ada orang yang jahat tidak punya masa depan. Sekarang jahat, masa depan masih terbuka, bisa jadi orang baik. Sama tadi orang baik masih terbuka juga jadi orang jahat. Semuanya sama punya kesempatan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan berkat bulan Ramadan, ya Allah, jadikanlah kita menjadi orang yang semakin baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga dengan berkat bulan Ramadan, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan berkah bulan Ramadan yang mubarak, artinya penuh keberkahan, Allah Ta'ala berikan diskon-diskon kepada kita. Di antaranya, ya Allah, mumpung bulan Ramadan, mudah-mudahan doa yang kami panjatkan pada hari ini, moga-moga kami ikhlas, istiqomah, dan husnul khatimah Engkau kabulkan ya Allah, bijahi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, kabulkanlah hajat seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, baik itu yang masih hidup ataupun yang meninggal, dengan perantara-perantara doa yang masih hidup dari keluarga-keluarganya. Wa ila ma nabihi salafun salih ila hadratin nabi wa ala nabi wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اقض حاجة جميع المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.